a lot of experience in Europe, so and also we play Champions League this year. So. Nah oke teman-teman guys, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean pemain keturunan. Ya memang untuk pemain ini sepertinya sulit ya untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Tetapi dengan kode dirinya yang ini meluapkan emosi serta kekesalannya kepada tim Belanda ya. Ini membuat kita juga semakin yakin bahwa kita masih ada harapan untuk mendapatkan pemain ini. Siapa lagi kalau bukan Ian Madsen? You're always with the ball. Every picture you see with Ian, you see Ian with the ball. Yeah, I always wanted to be a footballer because it's the best sport in the world. Every day he was practicing in the garden. Nah, main ini memang ya, kalau untuk timnas Belanda sudah tidak diragukan lagi. Di tim U21 dia bermain, tim U23 bermain ya. Kemudian di tim senior untung saja ya, ini masih ada untungnya. Kemarin dibawa oleh Ronald Koeman ya di Euro ya, menggantikan Frenkie de Jong ya. Tetapi memang karena Frenkie de Jong ini cedera, kemudian juga dia hanya menjadi pelengkap saja ya di daftar susunan pemain, sehingga dia sama sekali tidak dimainkan. Ya sangat menyedihkan sekali sosok Ian Madsen ini. Tetapi ini ada harapan besar bagi timnas Indonesia ya, setelah saya tahu apa yang menjadi statement dirinya. Nah, oke, sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai Ian Madsen ini, apakah dia nanti bisa membela timnas Indonesia, saya ingin mengingatkan ke kalian ya, jangan lupa kalian nonton nanti Liga Eropa ya, Match Hilger versus Manchester United ya, FC20 versus Manchester United. Dan kalau kita lihat memang ya, untuk Match Hilger ini akan menjadi orang Indonesia pertama yang akan ya berlaga di Liga Eropa. Tapi kalau kalian ya nonton Liga Eropa atau nonton Match Hilger menggunakan HP segini ya, sama seperti HP saya ya, kurang lengkap lah. Ini saya sangat rekomendasikan kalian nanti pakai layar pembesar HP seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat ya, layarnya ini jadi besar kalau kalian pakai layar pembesar HP. Nah, ini bagus ya, ini sudah ada ya, agar tidak jatuh ya. Kalian bisa lihat ya, ini sudah ada untuk dudukannya ya, agar tidak bisa jatuh ya. Kemudian di belakang ini sudah ada dudukannya juga, kalian bisa lihat ya, ini sudah ada dudukannya. Jadi ini layar pembesar HP ini bagus. Jadi bagi kalian yang mau nonton bola ya, nonton Match Hilger khususnya, mumpung masih ada waktu ya, tanggal 26 sekarang tanggal 21, jadi bisa sampai cepat kalau kalian pesan hari ini. Silahkan bagi yang minat langsung saja, untuk linknya, untuk link pembelian itu sudah ada di deskripsi ya. Ini bisa kalian bawa kemana-mana ya, ke kafe, ke tempat teman ya, karena ini bentuknya bagus. Kita langsung, kita langsung saja membahas bagaimana emosinya ya Ian Madsen ya, dia utarakan di media Inggris ya, ketika memang tidak mendapatkan ya sisinya ya, ketika dirinya memang tidak bisa debut ya di tim senior Belanda. Nah, dia mengatakan seperti ini. Tentu saja ini sangat mengecewakan. Saya berharap ke tim senior lagi, tapi ini sudah terlanjur. Kemudian dia juga mengatakan seperti ini. Saya bisa saja mengundurkan diri dari tim Belanda. Ya, tetapi saya tidak seperti itu. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak perlu khawatir. Nah, ini yang menurut saya statement kuat ya, bahwa dirinya bisa saja kapan saja menolak lagi panggilan timnas Belanda. Karena dia mengatakan ya bahwa ambisinya itu sangat besar. Tetapi kalau memang dia tidak mendapatkan menit bermain, ya apalah daya ya, apa gunanya ambisi itu? Ya memang kalau dilihat ya, ini seperti kasus Mas Hilger ya. Kalau dilihat di U21 dia sudah masuk ya di Liga Eropa ya. Di Euro U21 itu Messi Liger itu di seleksi itu sudah masuk, bahkan di tahap akhir pun dia terpilih ya. Tetapi ketika mau diumumkan ternyata nama Messi Liger tidak ada, dan setelah itu ya Messi Liger suluh menunggu ya selama kurang lebih 2 tahun ya. Tetapi lagi-lagi Belanda ini tidak memanggil dirinya, sehingga memang kesempatan dirinya untuk bersabar itu sudah habis. Dan begitu pun dengan Ian Madsen ya. Apakah kita masih bisa mendapatkan Ian ya? Jawabannya masih bisa. Jadi kalian jangan khawatir, walaupun ini berat ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Kalau dia memang tidak mendapatkan posisi ya di tim Belanda, di timnas Belanda, ya ini bisa memungkinkan dirinya untuk bergabung ke timnas Indonesia.
secara peringkat kita sedang berada di urutan 129 ya, di atas Suriname jelas ya. Kemudian banyak ya dominasi para pemain keturunan saat ini memang bergabungnya ke timnas Indonesia. Jadi kalau Ian Madsen pun memberikan kode seperti itu, dia bisa kapan saja meninggalkan tim Belanda karena memang tidak mendapatkan menit bermain. Ya untuk apa dipertahankan? Lagi seperti ini teman-teman. Ian Madsen ini menurut saya bukan pemain sembarangan ya. Dia pernah bermain di Chelsea, kemudian juga Borussia Dortmund ya, dipinjamkan ke Dortmund. Kemudian juga kembali lagi ya ke Aston Villa saat ini ya. Akhirnya diresmikan ya ke Aston Villa. Artinya memang dari segi kualitas pemain ini sangat luar biasa. Jadi jika Indonesia mampu mendapatkan pemain ini, ya jelas ya ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Apalagi di lini gelandang bertahan, kemudian bek kiri, bek kanan ya. Timnas Indonesia masih membutuhkan ya amunisi yang memang bisa didominasi dengan pemain-pemain yang berkaki kiri ya. Apalagi sosok Ian Madsen ini juga bisa kaki kiri, sedangkan kita masih kekurangan di situ ya. Ada sosok ini tonton Hapner saja yang memang dominasinya di kaki kiri serta Verndong. Tapi dominasi mereka pun terkadang juga belum stabil dibantu dengan pemain-pemain lain karena pemain-pemain lain itu dominasinya memang di kaki kanan. Nah, maka dari itu kalau ya sosok Ian Madsen ini nanti keinginannya kemudian dirinya pun juga mau untuk membela timnas Indonesia, ya ini menjadi hal yang sangat luar biasa lah. Dan ditambah lagi dengan statement seperti ini saya harap ya PSSI ini bisa segeralah untuk negosiasi. Karena kita tidak tahu ya apa yang sedang dilakukan PSSI saat ini. Jelas fokusnya itu mengurus 2 pemain dulu ya, yakni Eliano dan juga Mes ya. Itu dulu yang jelas diurus. Tetapi untuk pemain lain apakah kita tahu ya? Jelas tidak, karena seperti kasus Eliano saja ya, PSSI sudah mendekati 1,5 tahun yang lalu ya, PSSI ini dan baru tersampaikan ya ataupun terlaksana prosesnya itu hari bulan-bulan ini dan tanggal 23 besok disumpah. Jadi memang ini yang harus dilakukan PSSI ya, mantau kemudian diaspora ya, nego-nego mungkin dengan keluarganya dan lain sebagainya. Karena kita sangat membutuhkan pemain seperti Ian Madsen. Kalau dia tidak dapat tempat di Belanda ya, di timnas Belanda saya sangat yakin kesempatan dirinya untuk menjadi bagian timnas itu terbuka lebar. Karena kasusnya menurut saya dia itu mirip seperti Jairo Riedewald ya. Jairo Riedewald pernah menjadi bagian timnas Belanda ya senior ya, bahkan 3 kali dia debut ya. Tetapi ya apalah daya karena minimnya menit bermain dan juga persaingan, akhirnya dia juga terdepak dari The Orange ya. Siapa yang menyangka ya pemain seperti Jairo Riedewald juga terbuang. Dan untuk Ian Madsen kita tidak tahu untuk nasibnya ke depan ya. Dan Indonesia menurut saya ini masih ada peluang. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan statement Ian Madsen tersebut ya? Dia merasa frustasi, kemudian dia juga bisa meninggalkan timnas Belanda kapanpun. Apakah kalian yakin nanti dia bisa melatih timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.